Kum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin subhanahu wa ta'ala, kita masih berada pada awal-awal pembahasan kitabun nikah. Betul ya? Baik. Terakhir yang kita bahas apa? Masih ingat? Kriteria calon istri yang baik disebutkan baru pertama apa kemarin? Yaitu orang perempuan yang baik agama dan akhlaknya. Maka itu adalah kriteria yang paling utama dan yang paling pertama. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan biasanya wanita itu dinikahi karena hartanya, ada lagi karena kedudukannya di mata masyarakat, ada kalanya dinikahi karena kecantikannya, dan ada pula yang dinikahi karena agama dan akhlaknya. Maka Nabi memerintahkan untuk memilih dan mengutamakan faktor agama. Dan Rasulullah mengatakan taribat yaminuk, niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan. Disebutkan oleh para ulama dari hadis ini bahwa orang yang menikah karena faktor harta boleh-boleh saja. Orang menikahi wanita karena faktor kedudukannya di mata masyarakat boleh. Orang yang menikah karena faktor kecantikan boleh. Orang yang menikahi wanita karena baik hati dan agamanya sangat boleh dan sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah menjanjikan keberuntungan. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang orang menikahi wanita karena kecantikan bisa mendapat kerugian kalau tidak disertai dengan ketakwaan dan agama yang baik. Orang kadang-kadang menikahi wanita karena kecantikannya atau karena hartanya atau kedudukan di mata masyarakat, kadang-kadang dia mendapatkan kerugian kecuali kalau diiringi dengan faktor agama. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka kita harus memperhatikan masalah agama sebelum masalah-masalah yang lainnya. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, ada di antara kita yang menikahi wanita karena dulu ya karena senang, karena rupa. Lalu bagaimana kemudian kita, apakah kemudian akan mendapatkan kerugian, malapetaka, bencana, kerusakan dan lain sebagainya? Jawabannya ya, maka tinggal mengarahkan saja kepada yang lebih baik. Maka marilah kita ajak istri kita, ketika dahulu kita menikahinya karena bukan faktor agama, sekarang dibelokkan kepada faktor agama. Ayo, kalau dulu kita ini menikah karena alasan duniawiyah, maka sekarang kita mengetahui bahwa yang mendapatkan keberuntungan adalah menikah karena faktor agama. Maka sekarang kita berdua membina keluarga ini dengan faktor agama. Kemudian yang lain-lain dijadikan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang paling utama adalah faktor agama. Sama-sama bekerja sama untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, termasuk salah satu usaha mengarahkan tujuan yang tadinya mungkin tidak lurus, tidak sama, tidak sebenarnya sesuai dengan perintah Nabi, maka marilah kita ajak bersama-sama pasangan kita untuk sering-sering mengaji. Karena ketika ada kesalahan nanti bisa diluruskan. Ketika ada paham yang keliru maka bisa diluruskan. Ketika ada kekurangan maka ditambah. Ketika ada ketidaktahuan maka dia menjadi tahu apabila dia rajin mengaji. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tambahkan masih berkaitan dengan yaitu kriteria calon istri pilihan adalah yang beragama dan berakhlak baik. Maka disebutkan oleh para ulama
Di antara tanda-tanda wanita itu adalah agamanya baik dan akhlaknya mulia adalah wanita tersebut ketika berpenampilan tidak menampakkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka ini pertanda bahwa wanita tersebut adalah wanita yang baik agama dan akhlaknya. Kita lihat bagaimana penampilannya ketika di luar rumah, maka dia menutup auratnya dengan sempurna. Artinya kalau dia memakai kerudung, jilbab dan semisalnya, maka kerudungnya longgar. Kemudian baju yang dikenakan tidak menarik perhatian kaum laki-laki. Kemudian juga tidak boleh transparan. Maka ini tanda-tanda wanita tersebut memiliki yaitu agama dan akhlak yang baik. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, wanita seperti ini pun juga kita bisa mengetahui kadang-kadang wanita itu kita melihat di luar rumah dia menutup dirinya, memakai penutup auratnya, memakai baju yang longgar, memakai jilbab. Tetapi kadang-kadang di dunia maya dia tidak menutup aurat, ya. Di dunia maya maka dia tidak membatasi dirinya. Maka foto-fotonya di dunia maya itu banyak, macam-macam. Karena dia punya akun Facebook dan semisalnya. Ketika dia keluar rumah kelihatan wanita ini sholihah, menundukkan pandangan, tidak melihat kaum laki-laki, malu ketika di hadapan laki-laki, malu ketika menatap orang laki-laki. Tapi ketika di medsos, semua foto dengan semua gaya ada. Ada yang senyum, ada yang pakai tangan begini, macam-macam. Ya, sehingga orang bisa melihat dia dari gaya apapun ketahuan di medsosnya, di Facebooknya dan semisalnya. Maka ini pun juga tanda perempuan yang kurang dalam hal agama dan akhlaknya. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, di antara tanda-tanda wanita itu baik agama dan akhlaknya, mereka adalah wanita-wanita yang lebih suka di rumah daripada di luar. Ya, perempuan ini lebih suka di rumah daripada di luar. Dan dia tidak akan keluar dari rumahnya kecuali kalau ada kebutuhan, terutama kebutuhan yang mendesak. Ya, memang bukan haram keluar rumah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an waqarna fi buyutikunna dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wahai wanita, kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maka tanda-tanda wanita itu baik agama dan akhlaknya, yaitu mereka lebih sering di rumahnya, lebih suka tinggal di rumah, bukan senang keluar rumah, bukan senang begadang di luar, bukan senang main keluar, bukan suka jalan-jalan. Ya jalan-jalan bolehlah sekali-sekali, tapi kalau setiap hari, 2 hari sekali harus jalan ke mall dan semisal, maka ini tanda-tanda wanita yang kurang baik agama dan akhlaknya. Karena keluarnya wanita itu dibolehkan ketika ada hajat kebutuhan saja. Itu pun ketika keluar menutup aurat, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh bercampur dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya dan seterusnya. Ini tetap persyaratan harus ditekankan. Kalau kita ingin tahu wanita itu wanita yang baik akhlak dan agamanya, maka dia lebih suka di rumah daripada keluyuran. Orang bilang wanita rumahan, tahu ya? Oh ini wanita ini rumahan, tidak tahu apa-apa, dia di rumah saja. Ini justru ciri-ciri wanita salihah, wanita yang baik agama dan akhlaknya, tidak kenal dunia luar. Dia tidak akan keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, demikian pula di antara tanda wanita itu baik agama dan akhlaknya adalah wanita-wanita yang memiliki rasa malu. Terutama apa? Terutama menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia rasa malunya tinggi. Maka itu adalah
tanda-tanda wanita salihah. Jangankan berbicara dan menatap mata laki-laki yang bukan mahram, sekedar lewat saja di hadapan kaum laki-laki maka dia ketakutan, maka dia merasa malu sekali, dia merasa takut jangan-jangan tersingkap auratnya sehingga dia akan tergesa-gesa meninggalkan tempat tersebut. Maka ini adalah tanda-tanda wanita yang baik hati dan agamanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya yang kedua, antakuna bikran illa antakuna lahu maslahatun fit thayyibi. Kriteria wanita atau calon istri yang dikatakan sebagai idaman, ya. Yang pertama tadi masalah agama dan akhlak. Yang kedua adalah hendaknya perempuan itu adalah bikran. Apa bikran? Bikran. Hah? Belum tentu muda. Apa bikran? Gadis. Ya. Sebentar, jangan tersinggung dulu yang janda. Ya. Nanti akan ada kriteria yang lain. Jadi hendaknya dipilih, ini umumnya orang yang belum menikah ya, itu memilih gadis. Jangan memilih yang janda kecuali kalau ada maslahatnya. Antum-antum yang masih 25 tahun, 23 tahun, jangan pikirannya cita-citanya mendapatkan janda yang 45 tahun. Jangan. Ya, bukan haram, nanti akan ada alasan. Tetapi lebih baik bagi dia yang belum menikah itu menikahi wanita yang masih gadis. Kecuali apabila ada alasan, maslahat ketika dia menikahi janda, silahkan janda saat itu lebih baik. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, qala, Jabir bin Abdullah mengatakan, tazawwajtum ra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaqitun nabi faqala ya Jabir tazawwajta, qultu na'am. Jabir mengatakan, dahulu aku menikahi seorang wanita pada zaman Rasulullah masih hidup. Subhanallah, seorang sahabat Nabi menikah dan Nabi tidak diundang. Apa maksudnya di sini? Di sini menunjukkan bahwasanya seorang yang menikah itu tidak harus mengundang gurunya sendiri. Apalagi ketika ada halangan, apabila rumahnya jauh. Kadang-kadang orang itu memaksa karena mentang-mentang gurunya diundang, padahal gurunya berada di luar kota, ya, di luar pulau, luar provinsi, diundang. Kirim undangannya pakai pos, kemudian hari ini jam sekian datang. Ya, dia tidak memikirkan bagaimana gurunya itu ada waktu atau tidak memikirkan gurunya itu ada fulus atau tidak, kan butuh tiket. Ya kalau diganti, ya kalau misalnya ngirimkan undangannya dikasih juga disisipkan yaitu tiketnya, ya maka ini bagus. Tapi kadang-kadang gurunya itu ada halangan, tidak harus diundang. Artinya di sini kita sebagai orang yang punya hajat, pikir-pikir dulu kalau mengundang orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, sedangkan dia mungkin jauh, ada halangan, sibuk dan semisalnya, maka cukup memberitahu saja, tidak harus mengundang. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, kamu telah menikah? Maka Jabir mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala bikrun am thayyibun, qultu thayyib. Lalu Nabi bertanya lagi, kamu menikahi gadis atau janda? Maka aku pun menjawab, janda wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala fahalla bikran tula'ibuha. Kenapa kamu tidak menikahi gadis sehingga kamu bisa bercanda dengan dia? Ya, kamu kan masih muda. Cari gadis lah, sama-sama mudanya sehingga bisa bercanda. Maka apa kata Jabir? Subhanallah, dia mengatakan, qultu, aku jawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali akhawatun. Wahai Rasulullah, innali akhawatin, aku ini punya banyak saudari. Jadi saudariku banyak, orang tua nggak ada. Ya,
Artinya apa? Artinya Jabir saat itu menjadi pemimpin keluarga. Yang dipimpin adalah saudari-saudarinya yang sangat banyak, saudari perempuan. Beda ya, kita punya saudara dengan saudari itu beda. Ya, lebih mudah mana? Lebih mudah mengasuh adik-adik laki-laki daripada perempuan, dan lebih ketat menjaganya adik laki-laki perempuan daripada laki-laki. Ya. Nah, kemudian Jabir mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku punya banyak saudari. Fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna." Maka aku takut kalau seandainya aku dapat gadis, maka timbul masalah gadis yang kunikahi dengan saudari-saudariku. Artinya apa? Yang namanya gadis kan masih, yaitu ya belum ngerti tentang rumah tangga, kemudian belum bisa mengasuh anak-anak, belum bisa interaksi dengan anggota keluarga yang seumur dengan dia atau adiknya dan semisalnya. Maka aku takut, kata Jabir, nanti terjadi masalah antara aku dengan saudari-saudariku. Jadi kalau misalkan aku menikahi seorang gadis, sementara aku saudari-saudariku banyak, ini butuh perhatian dari aku. Kemudian aku menikahi seorang gadis, gadis ini yang namanya gadis yang masih manja, ya, masih perlu banyak perhatian, masih perlu sering ditemani, masih takut-takut. Kadang-kadang kalau perempuan yang belum dewasa sekali, umur belasan tahun, dinikahi, suruh ke kamar mandi gak berani, ya, ke kamar mandi gak berani. Kadang-kadang suruh masak, nangis misalnya, ya. Malam-malam baru jam 9, suami lapar, kemudian ada masakan, suruh masak, kemudian telepon ibunya dan semisal. Kadang-kadang seperti itu. Maka seorang gadis yang masih muda ketika nikah, maka dia lebih banyak butuh perhatian. Sementara saudara-saudarinya Jabir juga butuh banyak perhatian. Maka Jabir takut kalau perhatiannya tercurahkan kepada istrinya yang tadinya gadis, maka saudari-saudarinya yang banyak merasa kemudian tidak diperhatikan, akhirnya terjadi kekacauan. Nah, dengan alasan ini maka Rasulullah mengatakan, qala fadzaka idzan. Oh begitu, ya sudah, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Artinya kalau ada alasan yang cukup, maka boleh, silakan, lebih baik memilih seorang janda. Dan kita mengetahui seorang janda ketika sudah pernah menikah, ditinggal mati suaminya, atau ketika menikah kemudian bercerai, ya, maka dia lebih berpengalaman dalam berumah tangga. Ketika dia mendapati saudara-saudara suaminya, maka dia bisa menghadapinya bagaimana caranya. Dia menghadapi kecemburuan saudara-saudarinya, suaminya, dia sudah siap. Apalagi umur yang sudah matang, 40 tahun misalnya, ya. Jadi untuk menekan lebih banyak masalah, maka Jabir menikahi orang yang sudah menjadi janda. Kemudian Rasulullah SAW menyetujuinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal mar'ata, atau beliau mengatakan, innal mar'ata tungkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa 'alaika bidzatid dini taribat yadak. Kemudian Rasulullah menekankan lagi, ternyata pilihan gadis atau janda itu bukan paling utama. Tapi apa yang harus diperhatikan adalah, kata Rasulullah, wanita itu biasa dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya. Maka kamu harus pilih, yaitu karena agamanya yang bagus, niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan. Ya, disebutkan oleh para ulama, bagaimana sih keberuntungan orang yang memilih calonnya itu karena agama yang bagus dan akhlaknya yang istimewa? Alasannya adalah karena kalau seorang wanita itu agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka ketika dia mendapati kekurangan apapun pada suaminya, maka dia tetap sabar. Ya, suami kondisinya bagaimanapun, maka dia tetap akan sabar. Kadang-kadang suami ketika menikah mendapati masalah dalam ekonomi. Makanya ikhwan fillah, ini banyak sekali kejadian perceraian setelah menikah dapat setahun, dapat 1,5 tahun. Itu terjadi banyak perceraian karena apa? Karena masalah ekonomi. Ini kita katakan demikian karena yang masuk kepada kita itu karena ekonomi rata-rata.
Jadi baru menikah, masih setengah-setengah, gajinya belum bagus, bahkan kadang-kadang kerjaannya pun masih tidak tetap, lalu memberanikan diri menikah. Kemudian ketika menikah menafkahi, lalu ada musibah, ada ini, ada itu, kemudian kesulitan, kebutuhan banyak, akhirnya masalah ekonomi. Kemudian kalau tidak sabar-sabar betul si istri, maka terjadi percekcokan. Orang bilang dunia persilatan, ya, rame udah. Nah, ini biasanya tahun-tahun pertama. Makanya yang mau menikah atau yang sudah menikah baru-baru, bertahanlah. Paling-paling beberapa bulan, setahun, 2 tahun, itu memang biasa. Banyak hutang, tidak punya apa-apa, banyak tagihan dan semisalnya, itu hal yang biasa. Ya, karena kalau laki-laki tidak menikah pada umur-umur misalnya di atas 20, maka dia akan terlambat menikahnya. Tapi ketika dia memberanikan diri menikah, bismillah, mengikuti sunnah Rasul, maka perlahan-lahan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu bahwa seorang laki-laki yang menikah, dia pasti menanggung rezekinya, dirinya dan istrinya. Maka semua ada rezekinya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia menjalani dengan usaha yang bagus, tawakal, berdoa dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah, mungkin antum merasakan, coba kita rujuk lagi awal menikah punya apa? Ya. Masing-masing yang sudah menikah puluhan tahun, awal menikah dulu punya apa? Kalau dipikir-pikir, iya, nekat juga kita ini. Ya, enggak punya apa-apa, enggak punya rumah, enggak punya kendaraan lama, tua dan semisal, kok berani menikah? Itulah kalau seorang itu ketika menjalankan sunnah Rasul, kemudian pasrah kepada Allah dengan usaha, insya Allah akan dimudahkan urusannya. Dan Allah sendiri menjanjikan ketika menikah itu yughnihimullahu min fadlih, Allah memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Ya, cuman bukan berarti ketika menikah langsung kaya raya, tidak. Kadang-kadang Allah menguji. Nah, ini yang kita dilihat, apakah kita ini jujur dalam pernikahan kita, usaha kita, atau kita hanya main-main. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, maka ketika ada alasan, yaitu dia lebih memilih janda karena ada maslahatnya, silakan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama termasuk maslahat menikahi janda, ya. Contohnya adalah ketika seseorang laki-laki itu umurnya sudah banyak. Ya, umurnya banyak kan. Kadang-kadang kita jumpai ada ikhwan kita sendiri, tidak usah jauh-jauh. Salah satu jamaah kita sendiri, ketika di masa muda kerja, nabung, harapannya sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, baru menikah. Ternyata apa? Ternyata Allah mentakdirkan lain. Jadi dia kejar usaha, kemudian rugi, bangun usaha lagi. Dia tidak sadar umurnya semakin bertambah. Lalu dia mencapai umur sampai kepala 4, ya, baru memikirkan jodoh. Nah, seperti ini biasanya sulit dapat gadis. Ya, sulit. Bukan berarti tidak mungkin, ya. Mungkin bisa jadi, tapi biasanya sulit dapat gadis. Kalau seperti ini, maka silakan saja mencari janda. Mungkin saja itu lebih maslahat daripada nyari gadis nggak dapat ya nggak nikah. Ya, daripada nggak nikah bagaimana? Ya mending mencari yang siap untuk dinikahi. Bahkan secara umur sekian itu biasanya memang pasangannya adalah wanita-wanita yang sudah pernah menikah. Atau misalnya disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, ketika dia menikah dengan seorang perempuan sama-sama kira-kira umurnya puluhan, 20, 25, menikah dengan perempuan yang umurnya juga seimbang, kemudian membina rumah tangga, setahun 2 tahun punya anak 1, 2, 3, 4, kemudian Allah mentakdirkan istrinya meninggal dunia, sedangkan dia mengasuh anak 3, 4, 5, ya, maka seperti ini bisa jadi maslahatnya dia menikahi seorang janda. Kadang-kadang kalau dia mencari gadis, maka malah justru memudorotkan anak-anaknya. Kadang-kadang loh, ya. Tapi ini semuanya fleksibel, ya, bukan berarti harus begini enggak. Fleksibel. Kadang-kadang suaminya melihat, oh anak-anaknya sudah besar semua, anak-anaknya sudah menikah semua, mencari gadis bisa, kenapa tidak, kan gitu, ya. Tapi sekiranya dia ini mengasuh anak-anaknya yang baru
berkembang. Kemudian kalau dia menikahi gadis, waktunya tersita untuk istrinya yang masih gadis tadi. Kemudian akhirnya apa, terjadi masalah antara anak-anak dengan istri yang barunya. Maka suatu ketika kondisi seperti ini menuntut maslahatnya menikahi seorang janda. Ini contoh. Atau disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki, dia pilih-pilih, milihnya terlalu apa ya? Terlalu apa? Ya terlalu ketat gitu ya. Ada laki-laki begitu, kita saksikan sendiri. Jadi terlalu repot gitu loh. Nah, ini ruwet seperti ini. Jadi ditawari ini tidak mau, ini tidak mau. Ini kenapa nggak mau? Ini bagus, agamanya bagus ini. Oh kurang tinggi. Yang ini gimana? Oh kurang putih. Yang ini bagaimana? Oh kurang gemuk dikit, gitu. Kurang gemuk dikit. Nah, ini kekurusan. Oh ini macam-macam. Nah, kemudian dia tertuju pilihannya kepada dua orang. Cuman yang satu ini gadis, ya. Tapi kekurangannya adalah dia seorang wanita yang tidak memiliki sifat kasih sayang. Kemudian yang kedua, janda mempunyai sifat kasih sayang. Pilih yang mana kira-kira? Pilih yang janda kalau seperti ini. Karena ada kriteria yang lain yang mendukungnya. Nanti akan disebutkan yang ketiga. Jadi kalau memang dihadapkan pada dua pilihan, yang pertama gadis. Ini kriteria, cuman dia sifatnya buruk, akhlaknya buruk, tidak penyayang. Yang kedua penyayang, baik akhlaknya, cuman dia janda. Maka di sini kadang-kadang maslahatnya menikahi yang janda. Karena nanti kalau kita mengambil yang penyayang, nanti kenanya anak-anak kita, ya. Karena itu kalau kita menikahi seorang wanita, itu sama dengan kita ini mengambil seorang guru untuk anak-anak kita. Dan guru yang pertama kali mengajari anak kita tidak lain adalah istri kita. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Asal itu yang ketiga, antakuna waludan wadudan. Antakuna waludan, hendaknya wanita tersebut walud. Walud itu sering melahirkan, ya. Dan diterjemahkan biasanya banyak anaknya. Jadi cari perempuan yang banyak anaknya. Oh berarti berjanda? Tidak. Maksudnya di sini adalah cari wanita yang sekiranya kalau kita nikahi dia akan bisa melahirkan banyak. Banyak itu berapa? Hah? Tidak ada batasan. Cuman paling minimal berapa banyak itu? Ya paling tidak 3 ke atas kan gitu. Jadi kita perkirakan bahwa kalau kita nikahi, nanti dia mampu dan bisa melahirkan anak-anak yang banyak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Anas, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan kalian, jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat selain kalian. Artinya apa? Nabi kita Muhammad SAW, teladan kita yang terbaik, ingin bahwa umat Islam ini jumlahnya banyak, ya. Nah kalau kita tidak melakukan hal ini, tidak mewujudkan keinginan Rasulullah, berarti kita kurang cinta kepada Rasulullah. Maka dari itu niatkan kalau menikah itu punya banyak anak. Niat yang penting, ya. Lalu mampu, lakukan. Kecuali kalau niatnya sudah banyak anak, tapi ternyata Allah menghendaki lain. Ternyata setiap kelahiran operasi sesar, ya. Lahiran kedua operasi lagi, lahiran ketiga operasi lagi. Kemudian yang keempat akan membahayakan ibunya. Maka seperti ini sudah fattaqullaha masata'tum. Atau ternyata misalnya ketika menikah lahir satu selesai, tidak lahir-lahir lagi, ya sudah qadarullah. Yang penting adalah bagaimana kita punya niatan berusaha untuk memiliki anak yang banyak, karena itu yang diinginkan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka al-walud, yaitu walud, wanita yang banyak anak, maksudnya adalah wanita yang banyak keturunannya insya Allah. Lalu bagaimana kita mengetahui wanita itu banyak anaknya padahal belum kita nikahi?
Maka para ulama mengatakan, lihatlah yang pertama adalah keluarganya. Apa maksudnya? Lihat orang-orang dekatnya dari kalangan perempuan. Orang yang paling dekat dengan seorang wanita siapanya? Ibunya. Berarti kita lihat ibunya dia ini ada nggak anaknya? Berapa? Oh ternyata 11, masuk. Ya, berarti banyak. Hah? Oh ternyata 5, masih masuk. Oh ternyata 3, masih. Sudah. Kemudian dilihat orang yang dekat juga. Kakak perempuan, ada nggak kira-kira kakak perempuannya? Oh ada. Kita lihat berapa anaknya. Masya Allah, banyak juga, masuk. Kemudian dilihat bibinya, ya. Bahkan dilihat saudara lakinya pun. Kadang-kadang laki-laki itu mandul ya. Kadang-kadang nggak punya anak itu dari sebab laki-laki. Dilihat juga saudara lakinya menikah, punya anak. Oh berarti ini walud, punya anak banyak. Maka ini termasuk kriteria yang dipilih. Ya. Terus bagaimana kalau menikah ternyata nggak punya anak? Apakah harus dicerai? Ya enggak juga, enggak juga. Ya. Sekarang tergantung kesepakatan dia bagaimana ya, diusahakan bagaimana supaya dia mempunyai anak. Kalau dia punya usaha, semaksimal mungkin berdoa. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya orang yang belum punya anak itu diuji oleh Allah sama dengan orang yang punya anak diuji oleh Allah. Yang tidak punya anak diuji dengan kesepian, yang punya anak banyak diuji dengan keramaian. Ya kan? Yang punya anak banyak di rumah ribut terus. Ya, coba antum kalau punya anak kecil-kecil 3, 4. Ya, di rumah rame. Dikit-dikit tengkar, dikit-dikit pukul-pukulan, meja kebalik, ini kotor, macam-macam, gelas pecah, ujian. Nah, yang nggak punya anak, nggak pernah merasakan gelas jatuh, nggak pernah merasakan anak bocor kepalanya, ya, nggak pernah merasakan nganter anak ke rumah sakit dijahit tangannya karena sobek, nggak pernah. Ya, ujiannya kesepian. Kalau punya anak diuji dengan kesibukan dan keramaian. Jadi sudah kita sampaikan bahwasanya sabar dan berusaha. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau memang belum punya anak, ya sudah berdoa, kemudian ikhtiar sekuat tenaga dengan biaya yang ada, tidak ada masalah. Bahkan boleh disebutkan oleh para ulama, andaikan harus menggunakan cara bayi tabung pun dibolehkan dalam Islam. Cuman dengan syarat, yaitu dokter yang menangani adalah dokter muslim yang terpercaya. Ini satu. Lalu yang kedua, air laki dan air perempuan itu betul-betul dari mereka berdua. Kadang-kadang dokter yang tidak amanah, dia tahu bahwasanya oh airnya si perempuan, air apa? Air maksudnya ovum ya. Ovumnya perempuan ini memang tidak bisa dibuahi, maka diambilkan dari ovum wanita lain yang subur. Kemudian dibuahkan dengan airnya laki-lakinya. Jadi, tapi dia tidak ngomong kalau ini dari orang lain, ini haram. Makanya harus betul-betul dokternya itu adalah yaitu orang-orang yang terpercaya, thiqah, kemudian air lakinya betul-betul dari suami, air perempuannya dari si perempuan. Ini baru dibolehkan. Ya. Nah, dan sebanyak saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang mengikuti program ini maka berhasil dan alhamdulillah, maka dia sekarang diuji dengan punya anak. Tadinya diuji sabar tidak punya anak, sekarang diuji yaitu sabar ketika mempunyai anak dan dia harus merawatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika seorang itu menikahi wanita, maka di situ dalam hadis al-wadud. Al-wadud ini adalah kriteria yang berikutnya. Kita bisa kasih nomor 4 itu. Nomor 4 adalah al-wadud, sama dengan hadis yang tadi. Yaitu usahakan cari pasangan seorang wanita yang wadud. Wadud itu pengasih atau penyayang. Jadi sifatnya sayang kepada anak, sifatnya yaitu merahmati anak-anak, sifatnya itu kasihan kepada anak-anak, sifatnya itu betul-betul melindungi anaknya. Ya, jangan cari wanita-wanita yang sifatnya itu condong kepada sifat lakinya. Apa istilahnya? Tomboy. Ini bukan wadud. Jadi ini bukan kriteria yang istimewa. Cari yang betul-betul sifat wanitanya tampak.
Dan itu bisa kita ketahui dari sejak kecil. Ya, anak perempuan itu, makanya dalam Islam ini subhanallah sampai dibolehkan anak-anak kecil perempuan itu main boneka. Di antara fungsinya adalah untuk melatih sifat keibuannya. Sampai Aisyah itu sudah menikah masih main boneka. Main boneka. Kenapa demikian? Karena memang dia seorang wanita. Ya, wanita, orang bilang wanita seutuhnya. Iya kan? Maka dia main boneka, digendong, kemudian seperti kita lihat anak-anak perempuan yang menggendong boneka itu seperti dia merawat, kemudian nanti dimandikan, kemudian nanti disusui, pura-pura menyusui. Itu ada seperti itu. Biarkan anak seperti ini kalau dia perempuan. Ya. Jangan dikasih robot-robotan kalau anak perempuan. Kasih boneka, kemudian dia berusaha untuk menyayangi anak kecil dengan cara latihan menggendong boneka ini seolah-olah ini adalah anak kecil. Ya, supaya apa? Supaya semakin kuat sifat kewanitaannya. Nah, itu kriteria yang istimewa nanti. Ketika dia dewasa, maka akan tampak sifat keibuan, kasih sayang dan kelemah lembutannya. Ya, jangan seperti ibu-ibu sekarang. Jadi ketika dia gendong bayi, ya, maka dicantolkan ke ke tempat tidurnya dengan ayunan itu, kemudian kakinya digerak-gerakkan begini, dia HP-an. Nah, seperti itu. Ini sifat ibu yang tidak pengasih kepada anaknya. Jadi ikhwan abdin azakumullah, seperti juga kadang-kadang terjadi ibu-ibu main HP terus, anaknya merengek minta makan. Ya, anaknya merengek minta mandi. Tidak dimandiin gara-gara ibunya larut dengan HP dan semisalnya. Baik, jadi kriteria yang berikutnya adalah usahakan seorang wanita ini memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, rasa iba kepada anak-anak. Kenapa demikian? Karena nanti dia menjadi pendidik anak-anak kita. Bayangkan kalau kita pergi keluar kota atau kita kerja setiap hari, yang mendidik anak kita adalah seorang perempuan tapi tabiatnya seperti bodyguard misalnya. Ya, hancur anak kita. Ya, dicewer, dipukul, kemudian dibanting, macam-macam. Tapi ketika kita punya seorang pendidik, istri kita adalah ibu yang sayang kepadanya, anaknya, kita pergi bekerja nyaman, tenang. Ya, meskipun kita tinggal, kita tidak melihat di rumah bagaimana, kita tidak pantau, kita merasa nyaman, aman, tenang. Kenapa demikian? Karena ibu dari anak kita adalah seorang penyayang. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini kriteria yang berikutnya. Ditambahkan lagi oleh para ulama, al-kafa'atu, diusahakan sekufu. Usahakan sekufu. Apa artinya sekufu? Seimbang. Ya. Kalau nyari itu yang seimbang. Maksudnya apa? Sekufu atau keseimbangan itu terbagi menjadi dua. Sekufu atau keseimbangan laki dengan perempuan itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, sekufu seimbang dalam urusan din, agama. Maka ini menjadi keharusan. Ya. Jadi perempuan muslimah, ya, tidak boleh dinikahi oleh orang kafir. Ini harus, bahkan syarat. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Kristen. Bahkan para ulama mengatakan batal pernikahannya. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha, apalagi ateis, ya, apapun agamanya selain Islam, tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan tidak sah orang wanita muslimah dinikahi oleh laki-laki non-muslim. Sebagaimana laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita non-muslim kecuali satu saja yang dibolehkan, berbeda agama, laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab saja. Ini boleh, bukan afdal, boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum.
kalian wahai laki-laki muslim boleh menikahi wanita-wanita muslimah dan juga boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Jadi muslim laki-laki menikahi wanita Yahudi boleh, menikahi wanita Nasrani boleh, tapi menikahi wanita Konghucu tidak boleh, wanita Buddha tidak boleh, wanita Hindu tidak boleh, ya, wanita ateis tidak boleh, wanita musyrikah tidak boleh, karena ini tidak seimbang dengan pengecualian tadi. Cuman bukan berarti dianjurkan laki-laki muslim mencari pasangan wanita ahli kitab, tidak. Ini sekedar boleh. Kalau disuruh memilih, maka Allah mengatakan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Wanita atau budak wanita yang berkulit hitam itu lebih baik bagimu asalkan dia beriman daripada wanita musyrikah meskipun dia cantik menakjubkan dirimu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau disuruh memilih tetap cari kriteria yang seperti yang disebutkan oleh Nabi dan yang kita sebutkan tadi. Ikhwanna fiddin azakumullah, maka sekufu seimbang dalam agama ini syarat menjadi keharusan, kecuali yang kita kecualikan tadi. Lalu jenis yang kedua, kafa'ah, sekufu itu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Apa contohnya? Dalam urusan kekayaan. Ya. Yang kedua dalam urusan, ini dunia semua, dalam urusan kehormatan atau status sosial, dalam urusan umur, dan dalam urusan yaitu kebiasaan. Kalau bisa jangan jauh-jauh perbedaannya, kalau bisa. Jadi cari yang sekufu. Tetapi yang kedua ini, sekufu dalam masalah dunia, ini bukan syarat, tetapi afdolnya saja. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwa ini muslim laki-laki menikahi muslimah, sekufu dalam agama, berarti boleh ya. Cuman yang satu umurnya sangat muda, yang dua pasangannya umurnya sangat tua. Itu sekufu enggak? Tidak sekufu dalam umur, dalam urusan dunia. Cuman boleh enggak menikah? Kalau mau, ya boleh. Ya. Cuman kalau memang dia cari yang umurnya tidak terpaut jauh, ini terpaut berapa? Ini 20, ini 45. Terpaut berapa itu? 25 tahun. Ya. Atau misalnya ini lakinya 15 tahun, perempuannya nenek-nenek 70 tahun. Misalnya. Ini tidak seimbang dalam urusan dunia yaitu umur. Maka di sini para ulama mengatakan itu bukan syarat, kalau mau boleh ya, tapi afdolnya jangan. Kenapa demikian? Karena dia harus bersiap-siap mendapati permasalahan. Apa masalahnya? Terpaut jauhnya umur ini masalah, perlu dihadapi. Kalau nggak sabar-sabar bubar. Ya. Kalau nggak sabar-sabar bubar. Kecuali kalau sabar, boleh. Makanya Rasulullah ketika menikah pertama kali umur berapa? Rasulullah 25. Istrinya Khadijah umur berapa? 40. Boleh. Dan Rasulullah memang sudah siap menghadapi kondisi seperti ini. Dan Rasulullah seorang yang masih perjaka menikahi dapat janda, bahkan sudah punya anak. Ya, bahkan Khadijah ini sudah menikah 2 kali. Maka dinikahi oleh Rasulullah, terpaut umur yang jauh, maka tidak ada masalah kalau memang sudah siap. Dan ternyata Rasulullah dengan Khadijah mendapatkan pernikahan yang penuh berkah. Artinya memang itu bukan syarat, memang itu akan bermasalah, tetapi kalau sama-sama paham, sama-sama ngerti dan tidak menjadikan itu masalah, insya Allah langgeng. Ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh para ulama. Kebalikannya, kalau di sini lakinya muda, perempuannya tua. Dibalik sekarang, lakinya tua, perempuannya muda. Boleh nggak? Kalau bisa jangan. Tapi kalau memang siap, silakan. Dan ini dibuktikan Rasulullah menikahi Aisyah. Rasulullah itu sudah lewat jauh dari masa kenabian, sekitar umur 50-an.
lebih sedikit, menikahi Aisyah yang sangat-sangat muda. Umur berapa? Coba pengen tahu umur berapa Aisyah? Dinikahi umur berapa? Dinikahi 6 tahun, kemudian dipertemukan dengan Rasulullah umur 9 tahun. Bayangkan 9 dengan 50, terpaut berapa itu? Hah? Ya, 41 tahun terpautnya. Dan ternyata luar biasa ketika Rasul sabar, Aisyah sabar, ya, maka terjadilah pernikahan yang penuh berkah meskipun terpaut umur. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula dalam hal harta. Harta kalau bisa seimbang, ya. Jadi misalnya antum sebagai karyawan, ya, kemudian memberanikan diri datang ke istana presiden melamar anaknya presiden, maka ini kalau diterima ya alhamdulillah. Cuman masalahnya ini tidak seimbang. Kalau andaikan dia mau, antum mau, nanti akan menghadapi banyak permasalahan berkaitan ketidakseimbangan ini. Kuat gak kira-kira? Ya, kalau kuat alhamdulillah. Tapi kalau tidak kuat, ujung-ujungnya berpisah. Ngapain kalau ujungnya berpisah kemudian menikah dulu? Mending gak menikah saja. Coba-coba, tidak ada coba-coba pernikahan itu. Karena pernikahan itu yang diinginkan adalah yaitu berkumpul, bersatu, mempunyai anak dan semisal. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dicontohkan oleh para ulama, Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu mempunyai anak perempuan yang bernama, yang lain? Yang lain lagi? Yang lain lagi, masa Aisyah saja? Asma binti Abi Bakar. Kita tanya sekarang, Asma binti Abi Bakar itu anak orang kaya atau miskin? Orang kaya. Abu Bakar dikenal orang kaya. Meskipun dia infakkan habis hartanya, kaya lagi. Allah mentakdirkan demikian. Beliau menikah dengan seorang yang miskin yang bernama Zubair ibn al-Awwam, yang mana saat dia menikah yang dia punya hanya 1 ekor kuda. Kerjaannya apa? Kerjaannya menjadikan dirinya jasa, ya, menjual jasanya untuk mengairi kebun kurma orang-orang yang banyak. Jadi dia kuda itu dipasang tempat air, diisi air, kemudian dia keliling menuju kebun-kebun kurma, ngairi kurmanya orang lain, lalu dapat upah. Ketika pulang ke rumah, maka Asma binti Abi Bakar itu mengurusi kudanya, mencucinya dan semisalnya. Coba lihat di sini. Asma binti Abi Bakar orang kaya dinikahi oleh Zubair bin Awam orang miskin dan tidak ada masalah ternyata. Maka ini menunjukkan bahwa sekufu dalam hal dunia, yaitu terutama dalam hal kekayaan, meskipun tidak seimbang, maka ini dibolehkan. Ya, dan ini adalah sebuah bukti. Adzan? Ya. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan masih berbicara tentang kafaatu, yaitu sekufu dalam pernikahan. Kita katakan tadi bahwa sekufu dalam agama adalah syarat. Maka tidak boleh berlainan agama kecuali yang telah dikecualikan tadi. Sekarang seimbang dalam masalah duniawiyah. Tadi kita katakan seperti contohnya umur yang berbeda jauh, kemudian juga masalah harta, kekayaan, kemudian status sosial. Bahkan disebutkan oleh para ulama tentang masalah rupawan atau tidak. Ini juga masalah keseimbangan dalam masalah dunia. Kita katakan yang kedua ini tidak menjadi syarat. Memang kalau bisa seimbang, tapi kalau tidak maka boleh-boleh saja kalau sama-sama rela. Ya, sekarang saya tanya, ada seorang laki-laki, ya mohon maaf ya, kita sebutkan, boleh nggak nyebut jelek? Laki-laki jelek, boleh nggak kira-kira? Boleh. Kalau tidak tampan itu belum tentu jelek, ya kan? Tapi kalau jelek orang tahu semua, oh ini jelek gitu loh. Ya. Kalau kita menyebut tidak tampan itu biasa, tidak disebut jelek. Ada orang yang memang jelek mukanya, secara rata-rata jelek gitu loh. Sebagian para ulama mengatakan kalau tampan itu relatif ya, tapi kalau jelek mutlak. Semua orang tahu gitu loh. Nah, boleh nggak kita menyebut orang itu jelek? Jawabannya boleh. Karena pada zaman Rasulullah ada orang yang dikenal memang damimul wajhi, mukanya jelek. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang laki-laki yang jelek rupanya menikahi wanita yang cantik jelita? Hah? Boleh nggak kira-kira? Kan tidak seimbang, tidak sekufu. Jawabannya tidak sekufu dalam masalah dunia, kecantikan, ketampanan itu dunia. Maka itu tidak menjadi syarat pernikahan. Kalau memang dia setuju, sama-sama setuju, silakan. Cuman masalahnya nanti dia kuat nggak menghadapi fitnah. Ya, jangan-jangan ketika laki-laki jelek menikahi dapat wanita yang cantik, minder terus. Ketemu minder ya. Gimana menjalin rumah tangga yang indah, ya kan? Nah, ikhwan fillah azakumullah, boleh-boleh saja seorang laki-laki yang mungkin jelek kemudian menikahi wanita yang cantik, asalkan apa? Asalkan bukan tujuannya adalah kecantikannya. Kalau dia tujuannya kecantikannya, hancur dia, akan dicampakkan dia. Ya, jangan tujuannya, tetapi tujuannya adalah karena baik akhlak dan agamanya. Cuman biasanya tidak mau seperti ini. Perempuan yang sudah cantik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tidak mau dengan laki-laki yang jelek. Maunya juga yang seimbang kan gitu. Ya terus terang saja kita ini, laki-laki kan juga demikian. Kalau laki-laki ganteng
agama baik, dia akan cari perempuan yang cantik, agamanya juga baik gitu loh. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ada seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Qais al-Qurasyiyah. Orang Quraisy. Orang Quraisy itu marga yang terhormat dahulu dan senasab dengan Nabi. Quraisy termasuk Bani Hashim, Quraisy, Bani Abdi Manaf, ini senasab semua, terhormat. Fatimah bintu Qais kaya. Fatimah bintu Qais tidak hanya kaya dan nasabnya terkenal baik, dia juga wanita yang sangat cantik. Ya. Saat itu sempat dilamar secara bersamaan oleh 3 orang laki-laki. Bayangkan, 3 orang laki-laki, 3-tiganya melamar satu wanita. Ini kita bisa membayangkan berarti wanita ini memang betul-betul idola kaum laki-laki gitu loh. Ya. Nah, siapa saja yang pertama adalah Abu Jaham, yang kedua Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang ketiga Usamatu ibnu Zaid, mantan budak yang sudah dimerdekakan. Yang pertama siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dia ini masih ada hubungan nasab dengan Rasulullah. Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua Abu Jaham, orang yang dikenal dengan kaya, pedagang. Bahkan dia pernah mengirim baju kepada Rasulullah sangat bagus. Sampai ketika dipakai oleh Rasulullah, bagus sekali hiasannya, maka Rasulullah sempat terbawa pikirannya kepada hiasan bajunya, lalu minta ditukar. Lalu yang ketiga Usama bin Zaid, seorang mantan budak yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dari sekian 3 orang ini yang paling bagus agama dan akhlaknya adalah Usama bin Zaid, karena dia tinggal bersama Rasulullah lama. Meskipun dia tidak kaya raya tapi punya penghasilan. Maka ketika Fatimah bintu Qais minta saran kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Ada 3 orang." Maka Rasulullah menyebutkan aib saja. Disebutkan aibnya oleh siapa? Rasulullah SAW. Adapun Muawiyah, maka dia adalah orang fakir, tidak punya apa-apa. Ya, meskipun nanti lama-kelamaan ternyata sempat memimpin kaum muslimin dahulu, nantinya itu menjadi orang kaya. Tapi saat itu tidak punya apa-apa, tidak usah, jangan, dia belum siap. Adapun Abu Jaham, maka dia suka mukul, akhlak jelek. Kalau begitu nikahi saja atau menikahlah dengan Usama bin Zaid. Nah, Fatimah bintu Qais pertamanya tidak suka. Ini apa ini? Orang biasa, bahkan mantan budak. Tapi karena ini saran Rasulullah, dia nikah betul-betul dengan Usama bin Zaid. Kemudian Allah menjadikan keberkahan dan kebaikan dengan Usama bin Zaid, dan langgeng sampai punya anak-anak banyak. Apa yang kita ambil ibrah? Ini menunjukkan bahwasanya tidak sekufu dalam urusan apa tadi? Iya, apanya? Ketampanan dan kecantikan itu bukan syarat. Kalau memang mau, itu boleh-boleh saja. Seperti yang terjadi pada Usama bin Zaid, mantan budak, menikah dapat siapa? Seorang wanita Quraisyah, masih kerabat Rasulullah SAW, dan itu atas saran Rasulullah SAW. Hanya saja ikhwana fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama, konsekuensinya menikah tidak sekufu dalam masalah dunia itu harus banyak-banyak bersabar. Kenapa? Kalau tidak banyak-banyak bersabar, maka yang terjadi adalah perselisihan dan ujungnya perceraian. Maka ada seorang yang dikenal dengan damimul wajhi, ya, menikah dengan seorang wanita yang bernama laki-laki ini bernama Thabit ibnu Qais. Thabit ibnu Qais. Beliau ini laki-laki yang dikenal dengan damimul wajhi, buruk rupa, ya, buruk rupa. Jadi disebutkan dalam hadis demikian, dan itu tidak masalah. Kemudian menikah dapat seorang wanita yang cantik jelita, kaya, dan mempunyai semuanya. Si wanita ini asalnya ingin meniru yang lainnya, ingin meniru Usama bin Zaid, bagaimana dia menerima kondisi demikian. Ya, menikah dapat orang cantik, kemudian yang cantik ini sabar, akhirnya langgeng. Dia berusaha sabar. Ketika menikah berusaha sabar, tapi tetap saja dia tidak suka. Dengan apa? Dengan Thabit bin Qais. Sampai dia datang kepada Rasulullah
lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak menyalahkan agamanya Thabit. Bagus, ya. Saya tidak menyalahkan akhlaknya, bagus. Tapi saya takut kufur nikmat kepada Allah. Saya itu kalau melihat suami saya, yaitu Thabit bin Qais, saya ingin meludahi wajahnya. Sampai seperti itu. Saking tidak bisanya. Jadi sudah berusaha untuk mencintai tapi tidak bisa. Ya, memang beda gitu loh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mau nggak mengembalikan maharnya? Kalau kamu mau ya sudah bisa khulu. Maka istrinya Thabit bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, saya kembalikan apa yang dia berikan berupa mahar. Lalu dikembalikan, kemudian dipisahkan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak seimbang dalam masalah, yaitu ketampanan atau kecantikan. Jadi nyarinya itu yang seimbang saja. Kalau nggak ingin masalah ini, kalau antum sabar atau siap dengan ujian masalah ini, ya silakan nyari yang paling cantik di Indonesia, silakan. Tapi nanti akan banyak fitnah, akan banyak cobaan, ya. Antum tahan nggak diomongi orang sekampung terus setiap hari? Wah, ini bumi dengan langit, begitu terus. Setiap jalan begitu, ya. Subhanallah. Naam. Ikhwan fillah azakumullah. Maka inilah beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama tentang wanita pilihan, ya. Dan kita bisa memahami semuanya. Yang paling penting dari itu semuanya adalah yaitu wanita yang salihah, baik agama dan akhlaknya. Taib, kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada. Silakan kalau ada. Ya. Ustaz, kalau kita dalam pendidikan harus sekufu dalam agama, jadi sekufu agama Islam. Nah, ini ada dalam kehidupan itu lakinya Muslim Ustaz, artinya Muslim aktif, dan perempuannya Nasrani aktif. Itu bagaimana nantinya di akhirat nasibnya seorang laki-laki nanti? Ya. Gimana? Laki-lakinya Muslim taat. Kemudian istrinya Nasrani taat. Terus kenapa? Dia nikah sampai menjadi anak dan anaknya beranak. Ya. Itu nasibnya laki-laki nantinya di akhirat gimana, Pak? Ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang laki-laki Muslim taat beragama menikah dapat wanita Nasraniyah taat dalam agamanya? Apakah boleh pernikahan tersebut? Jawabannya boleh dan sah. Cuman kurang utama, kurang afdol. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wanita budak, ya, itu lebih baik daripada, meskipun jelek, meskipun tidak menakjubkan kamu, itu lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia itu cantik menakjubkan kamu. Baik. Jadi pernikahan itu sah. Kemudian boleh-boleh saja, namun tidak dianjurkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi di dunia? Anak-anaknya bagaimana sebelum kita masuk ke akhirat? Anak-anaknya bagaimana? Anak-anak orang Muslim, ya, maka dia ikut agama ayahnya yang Muslim secara otomatis. Jadi nanti ketika dia balik tidak perlu bersyahadat. Karena apa? Karena anak itu mengikuti bapaknya, makanya nasabnya, binnya kepada ayahnya. Nah, sekarang ternyata semakin lama si perempuan ini tidak menjadi Muslim, tidak menjadi Islam, tidak masuk Islam. Ya, dinasihati. Biasanya kalau laki-lakinya kuat, bagus, itu membawa istri nanti masuk Islam. Makanya di sini dibolehkan laki-lakinya Muslim menikahi wanita ahlul kitab. Karena dominannya apa? Dominannya dia laki-laki ini akan membawa wanita ini masuk Islam biasanya. Nah, sekarang kejadiannya ternyata lebih kuat istrinya ini dengan agama Nasraninya. Bagaimana ini? Ada satu jalan adalah diceraikan. Ya, kalau memang dia berharap masuk Islam ternyata nggak bisa masuk Islam, diceraikan boleh. Atau kalau tidak diceraikan pun juga boleh. Dan dalam masalah agama itu nafsi-nafsi masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Cuman masalahnya adalah anaknya itu harus dibawa oleh sang bapak dalam pengetahuan agamanya, ikut agama Islam.
Nah, di akhirat kelak kalau memang dia sudah menjalankan kewajibannya, tidak melalaikan kewajibannya, tidak menerjang larangan Allah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajibannya dijalankan. Ya. Baik. Kalau sebaliknya nggak boleh. Perempuannya muslimah, suaminya Nasrani, batal pernikahannya. Para ulama sepakat, nggak boleh. Nah, tentang masalah hukum zina atau tidak dilihat kalau dia tahu dan dia sengaja menerjang maka dihukumi zina. Tapi kalau tidak tahu maka tidak dihukumi zina. Ya, dia tahu nggak tentang masalah ini? Dia ngaji nggak gitu loh. Kalau nggak ngaji, nggak tahu maka mereka tidak dihukumi zina. Tapi dikasih tahu kemudian harus berpisah. Atau lakinya masuk Islam, maka boleh diteruskan. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga dan para jamaah, amin. Afwan izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan menjadi wanita yang betah di dalam rumah, mengikuti sunnah dengan bermuamalah dengan tetangga yang baik? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan wa iyyak. Tidak ada masalah ya, memang kita harus memahami bahwasanya ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Ini namanya penjara ya, bagaimana? Semua terbatas. Mau begini ada larangan, mau begitu ada larangan. Mau keluar rumah tidak pakai jilbab tidak boleh. Mau musafir tanpa mahram perempuan ini tidak boleh juga. Ya, mau lihat-lihat ke jalan, lihat laki-laki tidak boleh. Mau ngobrol dengan laki-laki bukan mahram nggak ada gunanya tidak boleh. Ya, macam-macam. Karena memang penjaranya orang yang beriman ini ya dunia ini. Kalau ingin senang-senang di surga kelak, insya Allah. Ya, sebentar kalau kita di dunia ini, sebatas umur kita antara 60-70 lebih sedikit. Setelah itu kemudian kita mendapatkan kenikmatan yang abadi, surga yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana menyeimbangkan betah di rumah dengan interaksi terhadap tetangga? Tetap kita berinteraksi. Kita di perumahan misalnya atau di rumah. Dalam urusan interaksi tetap. Jadi kadang-kadang kita berkunjung kepada tetangga yang kematian, kita datangi, kita takziah, kita bantu. Ada misalnya kita membeli sesuatu di situ, warung sebelah rumah tetangga, warung kita perlu gula, ya beli, tidak ada masalah. Ya, karena ini kebutuhan, boleh keluar demikian, tetapi dengan syarat menutup aurat, tidak memakai parfum. Jadi jangan sampai kemudian sama sekali tidak mengenal tetangganya. Ya, jadi mengenal kalau bisa. Bahkan kita sebagai seorang muslimah misalnya, maka usahakan kita ini menyapa tetangga. Ya, menyapa tetangga, kalau ada apa-apa samperi, kalau ada yang sakit dijenguk, kalau kesusahan dibantu, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah tidak ada masalah. Sehingga kadang-kadang sudah kita ini misalnya menutup diri, kemudian tidak menjelaskan tuduhan-tuduhan yang ada yang tersebar, akhirnya semakin curiga mereka. Andai kan kita bisa mendatangi mereka, ngobrol dengan baik-baik dan semisalnya, maka ini akan clear, cair permasalahan yang ada. Kita subhanallah, kita lihat ada kok akhwat-akhwat itu meskipun dia menutup aurat, memakai cadar, tapi dia aktivitasnya di sekolah, menjadi guru TK, guru SD, berinteraksi dengan ibu-ibu yang lain, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya mendatangi pernikahan kerabat dekat di gereja? Kok di gereja, kenapa gitu loh? Nasrani gitu ya. Jadi Allahu a'lam, karena ini ada kaitannya dengan peribadatan, karena pernikahan mereka pun juga disertai dengan ritual-ritual ibadah. Ya. Jadi pernikahan mereka tidak sekedar ijab qabul saja, tapi ada bacaan-bacaan, kemudian khutbah-khutbah, kemudian ritual-ritual yang bersifat ibadah. Maka Allahu a'lam, yang saya ketahui tidak boleh mendatangi pernikahan di gereja mereka. Tapi kalau seandainya hanya pernikahan saja, tidak ada embel-embel yang lain ibadah, maka masih dibolehkan. Allahu a'lam. Afan mau bertanya, apa hukum memakai baju pengantin berwarna putih saat resepsi pernikahan? Syukron, jazakumullah khairan wa iyyakum. Kalau memang warna putih itu adalah hal yang lumrah bagi perempuan, ya, maka ini dibolehkan. Tetapi dengan syarat tidak boleh kemudian seandainya dibuat berhias dengan perhiasan yang luar biasa, maka ini harus dikhususkan dengan kaum wanita.
Kalau memang harus pakai putih, baju kemanten kemudian dihias-hias ya dengan hiasan yang halal, ya tidak menyambung rambut, tidak pakai bulu mata palsu, ya tidak apalagi gitu, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau bisa ini dikhususkan bagi kaum wanita saja. Mestinya seorang suami marah baru saja menikah, istrinya dipamerkan kepada orang laki-laki yang lain menikmati kecantikan istrinya, mestinya cemburu dia. Ya, tapi yang kita jumpai adalah ternyata mereka senyum-senyum seolah-olah tidak ada kerugian. Mestinya dia merasa rugi. Istrinya yang cantik dihiasi kok malah dinikmati orang laki-laki. Kemudian laki-laki ini pun juga membawa istri masing-masing. Kok aneh istrinya nggak cemburu, gitu loh. Nggak cemburu ketika suaminya melihat kemanten yang sangat cantik dihiasi. Mestinya cemburu juga istrinya, gitu loh. Jadi kalau bisa ini, kalau memang harus memakai pakaian kemanten, maka dikhususkan bagi hanya perempuan-perempuan saja. Dan sekarang alhamdulillah banyak pernikahan saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang sudah mulai dipisahkan antara laki dengan perempuan, meskipun di gedung itu dipisah. Dan kasih pengarahan mereka, orang-orang yang punya gedung itu kita sampaikan, kita pinginnya dipisah secara syar'i, kemudian terbatas, laki sendiri perempuan sendiri, makanannya juga tidak bercampur. Mereka akan memahami, dan itu kalau tidak dimulai oleh kita, siapa yang memulai? Ya. Dan alhamdulillah di beberapa tempat kita jumpai dan kita pernah diundang itu betul-betul kita tidak melihat kemanten perempuan, sehingga kita tidak mendapati fitnahnya kaum wanita. Allahu a'lam. Kemudian assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah hidangan kambing akikah untuk walimatul urus? Menggabungkan niat akikah dan walimatul urus. Bertepatan dengan kelahiran maksudnya. Atau akikahnya ditunda sampai pernikahan begitu. Ya. Baik. Jadi kalau memang ini akikah di masa dewasa, itu tidak wajib akikahnya. Sudah lewat ketika masih kecil tidak mampu atau tidak tahu, maka gugur kewajibannya. Itu bagi yang mengatakan wajib. Maka ketika dewasa dia mampu berakikah diri sendiri, maka akikahnya sudah tidak wajib. Lalu apa hukumnya? Ada dua pendapat, beda pendapat. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan boleh-boleh saja. Dan pendapat yang kuat boleh-boleh saja, bukan sunnah. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi ketika mereka dewasa, kan dulu kecil tidak diakikahi. Rata-rata sahabat yang dewasa, tidaklah mereka berbondong-bondong mengakikahi diri sendiri ketika masa dewasa. Adapun Rasulullah mengakikahi dirinya sendiri ketika sudah diangkat sebagai nabi, maka hadisnya dipresisikan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Meskipun sebagian para ulama kita menyatakan hadis ini adalah hadis yang dianggap sahih. Jadi ketika dia mengakikahi dirinya sendiri di masa dewasa dicampurkan dengan walimatul urus, maka tidak ada masalah. Tapi yang paling tidak ada tambahan untuk walimatul urus ada sendiri gitu loh, lalu digabung. Jadi jangan sampai kemudian akikah saja lalu dibuat walimatul urus. Ini hanya murni akikah, maka niatnya akikah bukan walimatul urus, sehingga belum dihitung walimatul urus. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang menikah untuk membuat makan-makan walimatul urus. Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf setelah menikah, aulim walau bisyatin, adakan walimahan meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Allahu a'lam. Mau tanya, hukum memiliki boneka, apakah diperbolehkan mempunyai boneka yang berbentuk makhluk bernyawa, sedangkan anak akan terlatih menjadi seorang ibu ketika bermain boneka? Memang ada sedikit perbedaan tentang boneka yang bagaimana. Sebagian para ulama ngambil jalan lebih hati-hati, yaitu diusahakan boneka yang tidak betul-betul mirip dengan manusia. Namun pendapat yang lain mengatakan ketika disebutkan boneka pada zaman itu, berarti itu adalah ada kemiripan dengan manusia, dan zaman itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Dahulu boneka ya seperti itu, sekarang boneka seperti ini, maka insya Allah itu sudah termasuk dibolehkan. Yang penting itu adalah boneka. Berbentuk apa? Ya manusia. Bahkan dalam hadis Bukhari, Aisyah itu punya mainan boneka, ya, itu bentuknya kuda bersayap. Kuda kan berarti kan apa? Berarti makhluk hidup, ada kepalanya, lalu ada sayapnya. Disebutkan demikian oleh Imam Bukhari rahimahullah.
Jadi intinya dibolehkan ya. Kalau yang ragu ya sudah nggak usah main boneka. Tapi kalau yang yakin ini boleh ya silakan, tidak ada masalah. Itu pun hanya untuk anak-anak kecil untuk melatih yaitu sifat keibuan pada seorang anak perempuan. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada yang lagi yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Iya. Lanjuti pertanyaan yang perempuannya Nasrani tapi Nasrani yang mengandung aktif, terus laki-laki Islam. Itu nikahnya apa? Nikahnya ya nikah Islam. Masa mau? Ya sekarang andekan. Masih anu. Ya. Kalau nggak mau ya wis. Jadi kenapa? Itu rata-rata akhirnya nikahnya bukan nikah Islam. Ya. Jadi tadi kan contoh andekan. Jadi andekan ini boleh seperti ini sesuai dengan kaidah kita. Ya berarti begini. Tapi kalau misalkan tidak mau ya sudah. Kalau nggak mau ya nggak ada terjadi. Tapi kalau sudah terjadi seperti tadi jawabannya. Ya. Baik. Terus itu Ustaz, untuk nasab sama harta warisnya, hak warisnya Ya. gimana? Nah, untuk nasab jelas kepada bapaknya, jelas. Bapaknya kan Nasrani. Loh, udah nggak boleh. Bapaknya Muslim, perempuannya Nasraniyah boleh. Tapi dibalik nggak boleh. Paham? Terus? Seperti itu tidak waris gimana? Kalau bapaknya apa? Nasrani, nggak boleh. Harus dipisah. Harus dipisah. Dalam Islam nggak boleh. Batal pernikahannya. Ya. Nah sekarang kalau suaminya laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani, lalu meninggal dunia bapaknya, ya, maka harta warisnya jatuh ke tangan anaknya yang Muslim ini. Kemudian istrinya yang kafirah, maka ini terhijabi dengan perbedaan agama, tidak mendapat warisan. Sekarang kalau ibunya yang meninggal dunia, maka suami dan anaknya tidak mewarisi, karena warisan itu harus sama-sama Muslim. Rasulullah mengatakan la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang kafir tidak mewarisi orang Islam tidak mewarisi orang kafir. Allahu a'lam. Para sahabat dulu itu anaknya berapa gitu? Para sahabat dulu anaknya berapa? Banyak, ya. Jadi tidak ada keterangan yang pasti ya. Yang jelas kita bisa melihat bagaimana Rasulullah, anak dari Khadijah saja berapa kan gitu. Kemudian anak-anaknya Abu Bakar, anak-anaknya Umar, anak-anaknya Utsman dan lain sebagainya, ini banyak. Yang penting di situ adalah bagaimana kita berusaha berniat untuk memiliki anak yang banyak, dan tidak boleh kita merasa takut tidak bisa ngasih makan. Karena apa? Karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup yang di dunia ini kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Dari A sampai Z sudah ditulis semua. Ya, tinggal kita mau nggak berusaha. Ya, kalau kita berusaha maksimal ternyata Allah belum takdirkan ya nggak dapat. Kalau kita berusaha biasa-biasa tapi luar biasa dapatnya, alhamdulillah, kan begitu. Allahu a'lam. Kenapa? Apa itu? Iya, kenapa? Nah, ya tidak masalah. Jual nasi bungkus atau apapun, nah, jual apa begitu, tidak masalah. Ya, Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.